Ya, halo teman-teman, Persik Kediri kemarin sukses menyelesaikan misi pertamanya dari 5 misi secara keseluruhan, di mana dengan target sapu bersih 5 laga tersisa BRI Liga 1, dan Persik kemarin juga menjadi penentu nasib Persikabo karena kemenangan dari Persikabo kemarin membuat Persikabo harus turun kasta atau dipastikan turun ke Liga 2 musim depan. Ya, Persik menang 5-2, 5 gol diborong oleh satu orang pemain, Flavio Silva, 4 gol melalui open play dan 1 gol melalui penalti. Dan dengan koleksi 19 gol, Flavio Silva saat ini berada di peringkat 2 top skor sementara di bawah David da Silva yang sudah mengkoleksi 21 gol. Secara gameplay ada peningkatan dibanding match sebelumnya saat berhadapan dengan Persija. Namun kemarin sudah 100% sempurna? Jelas tidak, masih ada 1-2 hal yang masih menjadi PR bagi Marcelo Rospide ke depannya. Dan kita juga akan bahas di video ini. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk susunan pemain yang diturunkan oleh Marcelo Rospide kemarin. Persik kemarin menggunakan formasi 4-1-4-1 dengan mengandalkan Adi Eko Jayanto sebagai jangkar menggantikan peran dari Rohican. Lalu di lini depan mengandalkan seorang Flavio Silva sendiri, dan di winger kanan kiri ditempati oleh James Kelly dan juga Renan Silva, dan di tengah ditopang oleh Ze Valente dan juga Bayu Otto. Lalu center back diisi oleh 2 orang yang tidak tergantikan, Anderson dan juga Hamra. Lalu di sisi kiri sudah pasti milik dari Yusuf Melana. Di posisi fullback kanan ditempati oleh Nuri Fasya, di mana di sebelumnya Marcelo Rospide selalu menurunkan Simon Lingbo, dan khusus pertandingan kemarin dia menggunakan Nuri Fasya sebagai starter. Dan di posisi kiper Dikri Yusron sepertinya tidak memiliki pesaing di Persik Kediri, jadi bagaimanapun penampilan dari Dikri Yusron selalu dia yang menjadi pilihan utama saat pertandingan. Oke, jadi 4 gol dari Persik Kediri kemarin dicetak di babak pertama pada menit ke-14, 19, lalu 34, dan juga 43 gol dari Flavio kemarin. Ya, 14, 19, 34, 43. Lalu di babak kedua Flavio berhasil menggenapi menjadi 5 gol melalui tendangan penalti. Sedangkan 2 gol dari Persikabo cetak oleh Yandi Sofian di injury time babak yang pertama melalui penalti, dan di menit ke-64 babak yang kedua. Oke, kemarin secara permainan Persik Kediri tampil sangat bagus, sangat cair sejak awal menit babak pertama, di mana semua pemain bergerak sesuai instruksi dengan pelatih. Semua pemain langsung tancap gas untuk menguasai pertandingan dan mengejar gol cepat, di mana serangan dari Persik Kediri selalu diawali oleh kaki dari Ze Valente kemarin di lini tengah. Dan Ze Valente ini dengan mobile dia bisa mendistribusikan bola ke sisi kanan ataupun kiri. Dan ya, sampai dengan babak yang kedua serangan dari Persik selalu berawal dari kaki Ze Valente ini, yang berhasil menjadi komando serangan bagi Persik. Lalu James Kelly dan juga Renan Silva di posisi winger juga tampil cukup bagus, terutama James Kelly, karena gol 1 dan 2 dari Persik ini semuanya berawal dari kaki James Kelly yang mampu memberikan umpan silang kepada Flavio, dan Flavio juga tampil dengan sangat bagus karena mampu memenangi duel melawan 2 back dari Persikabo kemarin. Lalu gol kedua pun juga demikian, James Kelly yang diawali dengan gerakannya menari-nari di sisi pinggir lapangan, mampu melepaskan diri lalu memberikan umpan yang cukup terarah juga. Dan lagi-lagi Flavio dengan kepalanya mampu memenangi duel dengan Andi Setio, dan Sarul Trisna pun juga tidak mampu menghadang dari heading dari seorang Flavio Silva ini. Lalu untuk gol 3 dan 4 semuanya berawal dari kesalahan dari seorang pemain Persikabo, di mana yang pertama adalah salah memberikan umpan, dan bola mampu dikejar Flavio dengan sprintnya yang kita tahu luar biasa, dan dia dengan chip mampu mengelabui kiper dari Persikabo. Lalu gol keempat berawal dari seorang Didik Wahyu kemarin nampaknya, yang dalam kondisi dipres oleh Flavio, dia mencoba mengontrol bola namun bola terlepas, dan lagi-lagi Flavio mengandalkan sprintnya, dia mampu menceploskan bola ke dalam gawang Sarul Trisna untuk keempat kalinya.
Ya, meskipun berawal dari kesalahan pemain Persikabo, namun semuanya ini tidak akan terjadi jika pemain Persik tidak melakukan press langsung saat Persikabo masih menguasai bola di daerahnya sendiri. Dan hal ini yang juga membuat pemain Persik ini sukses menggagalkan setiap serangan dari Persikabo, di mana pemain Persikabo ini tidak leluasa menguasai bola, sehingga beberapa kali mereka mengalami kesulitan untuk mengalirkan bola ke depan, dan kadang bolanya dialirkan lagi ke belakang atau back pass, dan tidak jarang juga akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan yang berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persik. Kemarin Ade Eko Jayanto juga tampil juga cukup bagus, di mana dia sebagai jangkar mampu memotong serangan dari Persikabo. Dan setiap serangan Persik Kediri juga berawal dari build up yang dilakukan oleh Ade Eko yang memberikan bola kepada Aziz Valente ataupun Bayu Oto. Ya, jadi di pertandingan kemarin beberapa kekurangan Persik di pertandingan sebelumnya yang kita bahas, bahwa kekurangan Persik di pertandingan sebelumnya adalah soal efektivitas serangan. Di pertandingan kemarin ini sudah hampir bagus bagaimana Marcelo Rospide, efektivitas serangan yang dilakukan Persik Kediri kemarin sangat efektif. Dari berbagai serangan yang dilakukan selalu berakhir dengan penyelesaian ke arah gawang dari Persikabo, meskipun tidak semuanya berbuah gol. Ya, tapi ini juga menjadi sebuah progres, di mana kedepannya berarti kita juga bisa memiliki atau menjaga peluang besar untuk selalu menang jika bisa terus bermain dengan demikian dan juga dengan efektivitas yang juga cukup bagus. Namun terlepas dari skor akhir kemarin, meskipun Persik Kediri menang, tapi ada beberapa hal yang harus menjadi koreksi bagi seorang Marcelo Rospide. Karena kemarin kita melawan Persikabo, notabene tim yang kemarin tidak tampil dengan istimewa, tapi Persik Kediri kebobolan 2 gol. Dan ini beberapa match terakhir Persik Kediri dalam setiap matchnya juga kebobolan lebih dari 1 gol di setiap pertandingannya. Dan ini harus diperhatikan oleh seorang Marcelo Rospide. Terlepas dari gol penalti yang dilakukan oleh Yandi Sofian, namun beberapa kali juga pemain Persikabo juga mendapatkan peluang untuk melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh, seperti tendangan berbahaya dari Roni Sugeng yang beberapa kali juga terbang di atas mistar, namun juga ada yang on target. Lalu yang menjadi perhatian lebih adalah ketika gol kedua dari Yandi Sofian, meskipun berawal dari salah antisipasi Anderson nampaknya yang mencoba menanduk bola, namun bola justru berlari ke belakang dan tepat jatuh di kaki seorang Yandi Sofian, dan berhadapan tinggal 1 lawan 1 dengan Digri Yusron. Yandi Sofian berhasil melepaskan tendangan keras dan berbuah gol kedua bagi Persikabo. Ya, untuk Digri Yusron, jika kita boleh tarik ke pertandingan yang sebelumnya saat berhadapan dengan Persija, dia ketika berhadapan 1 lawan 1 hampir 100% berbuah gol bagi lawan. Ketika dengan Simic, dua gol dari Simic semuanya 1 lawan 1. Lalu kemarin Yandi Sofian gol keduanya juga demikian. Ya, yang meskipun memang sulit ya, posisi kiper berhadapan 1 lawan 1 dengan seorang striker untuk bisa menghalau bola kemungkinan besar sulit. Tapi yang kita perlu perhatikan ketika 1 lawan 1 kemarin, apa yang diperbuat oleh seorang Digri Yusron di 2 match itu. Saat saya lihat ketika berhadapan dengan 1 lawan 1, Digri Yusron ini tidak mencoba maju untuk menutup space tendangan dari lawan, atau tidak menutup space agar pemain lawan celah untuk dia mengarahkan bola ke arah gawang itu semakin sempit, tapi dia lebih cenderung diam di bawah misar gawang dan mencoba menebak-nebak kemana pemain akan melakukan tendangan. Dan dengan jarak dengan sedekat itu, pemain lawan tidak tercover oleh back, dan dia juga mungkin dengan mudah memilih ke arah mana dia melakukan tendangan, dan dengan tendangan keras berhasil membobol gawang dari Digri Yusron. Jadi ini kedepannya yang juga harus diwaspadai Marcelo Rospide. Yang kedua adalah posisi kiper saat one on one harus seperti apa, lalu juga dengan kelengahan dari back yang membiarkan kok bisa pemain striker lawan 1 lawan 1 bisa langsung 1 lawan 1 dengan seorang kiper. Ya, apalagi melawan Persikabo yang kemarin tidak ada yang istimewa dari permainan Persikabo. Justru bisa dibilang mereka kemarin dari awal 2 gol dari Flavio mereka sudah kalah secara mental. Ya, tapi kita masih bisa kebobolan 2 gol. Artinya ini juga harus menjadi PR, karena ke depan kita akan berhadapan dengan Bayangkara FC bermain di PTIK.
dimana kita tahu Bayangkara memiliki seorang junior berandau, memiliki Matthias Mayer, pemain asing yang juga memiliki insting gol yang tinggi dan juga ditopang oleh pemain tengah yang luar biasa juga di Bayangkara. Meskipun secara posisi Bayangkara saat ini berada di peringkat ke-17, namun Persik tidak boleh meremehkan. Persik harus selalu mewaspadai motivasi dari Bayangkara karena mereka juga masih memiliki peluang untuk dapat lepas dari degradasi meskipun sangat kecil. Dan besok jika Persik menang, ada kemungkinan besar maka Persik akan kembali membuat satu tim degradasi setelah kemarin Persik sudah kemenangan Persik atas Persikabo membuat Persikabo akhirnya turun ke Liga 2. Oke, jadi mungkin itu saja yang perlu kita waspadai, kelengahan dari lini belakang yang harus dijaga. Lalu beberapa kali pemain Persikabo juga melakukan serangan dengan gencar dan beberapa kali memiliki peluang untuk dapat masuk ke kotak penalti. Hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai oleh Marcelo Rospide, apalagi jika pemain lawan memiliki kualitas pemain asing atau pemain yang lebih bagus daripada Persikabo kemarin. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Artinya masih ada 4 pertandingan yang harus diselesaikan oleh Persik Kediri, baik home ataupun away. Di pertandingan ke depan akan away ke kandang dari Bayangkara, lalu 2 partai home di Kediri melawan Persita dan juga PSS, dan pertandingan terakhir akan bertandang ke Surabaya. Semuanya tim yang berada secara klasemen berada di bawah Persik, dan Persik harus bisa memenangkan setiap pertandingan jika ingin lolos ke fase Champions Series dan memenuhi target dari supporter dan juga pelatih. Oke, saat ini Persik berada di peringkat 6. Ini yang juga membuat saya bingung. Kemarin menang dengan 46 poin, poinnya sama dengan PSIS dan juga Madura. Padahal secara selisih gol Persik unggul, tapi belum tahu kenapa Persik masih berada di peringkat ke-6 saat ini. Mungkin karena malam ini PSIS dan juga Madura baru saja akan bermain. Jadi mungkin update klasemen juga akan menunggu hasil akhir dari 2 pertandingan ini. Oke, jadi tidak usah pedulikan pertandingan tim lain. Yang jelas 4 pertandingan sisa Persik harus maksimal, harus berhasil meraih kemenangan untuk dapat menjaga asa untuk fase lolos Champions Series. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.